Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan untuk pada dokter muda dan dokter adaptasi yang masuk ke Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya, Dokter Utara, akan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh dokter muda maupun dokter adaptasi, yaitu yang pertama tentang logbook koas, yang kedua tentang buku panduan belajar koas, anestesiologi, dan terapi intensif. Sebagai perkenalan, departemen kami, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, dipimpin oleh seorang kepala departemen, yaitu Dr. Imadi Gede Wijnana, spesialis anestesiologi, magister kesehatan, konsultan anestesi regional. Yang kedua adalah koordinator program studi anestesiologi dan terapi intensif, yaitu Profesor Dr. Cokoda Gede Agung Senapati, spesialis anestesiologi, konsultan anestesi regional. Yang ketiga adalah koordinator pendidikan profesi dokter, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Igusti Agung Gede Utara Hartawan, spesialis anestesi, magister administrasi rumah sakit, sarjana hukum. Berikut adalah staf di Departemen Anestesi yang akan membantu proses pembelajaran untuk dokter muda dan dokter adaptasi. Berikutnya adalah sumber perpustakaan yang harus dimiliki, yang harus dibaca oleh seorang dokter muda dan dokter adaptasi. Yang pertama adalah buku ilmu anestesi dan reanimasi karangan Dr. Gede Mangku, spesialis anestesi, dan Dr. Cok Gede Agung Senapati, spesialis anestesi. Yang kedua adalah buku panduan belajar koas, ilmu anestesiologi dan terapi intensif. Yang ketiga adalah farmakologi and physiology in anesthetic practice karangan Robert Stolting dan Simon Heller. Yang keempat adalah clinical anesthesiology karangan Morgan, Michael Murray, dan Philip Larson. Yang kelima, buku dan jurnal lainnya yang ada di perpustakaan departemen. Yang keenam, sumber lainnya yang ada di YouTube. Berikut kami kumpulkan beberapa video atau link video dari YouTube yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Departemen Anestesi. Yang pertama tentang perioperatif medicine, yang kedua tentang emergency medicine dan ICU management, yang ketiga adalah tentang pain management. Jadi dokter muda dan dokter adaptasi dapat mengakses link video ini untuk dapat ditonton, kemudian dapat dipelajari untuk menambah sarana daftar pustaka selama proses di Departemen Anestesi. Berikutnya adalah aturan-aturan yang ada di logbook koas. Yang pertama adalah tentang kewajiban umum. Adapun kewajiban umum seorang dokter muda dan dokter adaptasi di Departemen Anestesi adalah yang pertama, bersikap dan berbuat sesuai dengan sumpah dokter muda yang sudah diucapkan. Kedua, menjaga kesehatan diri, pasien, teman sejawat, tenaga kependidikan, dan dosen pembimbing. Ketiga, mengikuti segala aturan yang berlaku di Departemen KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Yang keempat, melaksanakan protokol kesehatan. Yang kelima, mengikuti segala aturan baik di rumah sakit pendidikan utama maupun di rumah sakit jejaring. Kewajiban khusus seorang dokter muda dan dokter adaptasi adalah yang pertama, menjalani proses stase atau KKM selama 6 minggu dengan perincian. Yang pertama adalah minggu orientasi yang akan diisi oleh dosen pengampu. Jadi seorang dokter muda maupun dokter adaptasi akan diberikan kuliah pembekalan atau kuliah pengayaan tentang 3 kompetensi, yaitu 1. Pain management, kedua emergency medicine, dan ketiga adalah perioperatif medicine. Jadi seorang dokter muda di depan Departemen Anestesi harus menguasai ketiga kompetensi ini. Saat minggu yang pertama ini, kapten kelompok harus menghubungi dosen pengampu untuk memberikan kuliah
kuliah bisa diberikan secara offline atau online sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengampu. Saat minggu pertama ini, dokter muda dan dokter adaptasi sudah memasuki stase, baik di UGD, poliklinik, ASIU, IBS, dan rumah sakit jejaring. Dokter muda dan dokter adaptasi akan mengikuti stase sampai akhir minggu, yaitu untuk dokter muda sampai minggu kelima, untuk dokter adaptasi sampai minggu ketiga. Saat minggu pertama ini sudah memasuki jadwal jaga. Jadwal jaga akan diberikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, di mana setiap dokter muda atau dokter adaptasi akan mengikuti siklus jaga setiap 3 hari sekali. Ya. Kemudian pada minggu akhir, yaitu untuk dokter muda pada minggu ke-6 dan untuk dokter adaptasi pada minggu ke-4 akan mengikuti ujian. Ujian ini adalah ujian keterampilan dan ujian kognitif. Nah, adapun pelaksanaan siklus minggu pertama sampai minggu akhir ini disesuaikan dengan kondisi stase. Apakah akan diberikan secara offline, online, atau hybrid, tergantung pada kondisi saat memasuki stase di Departemen Anestesi. Perbedaan untuk dokter muda dan dokter adaptasi, yaitu dokter adaptasi tidak ada mengikuti stase di rumah sakit jejaring. Nah, berikut adalah kuliah pengayaan yang harus diikuti dokter muda dan dokter adaptasi. Yang pertama adalah perioperatif medicine dan monitoring pasien, yang kedua airway manajemen, yang ketiga shock terapi cairan dan nutrisi, yang keempat adalah resusitasi jantung paru otak, yang kelima tentang manajemen nyeri. Jadi kapten kelompok wajib harus menghubungi dosen pengampu, masing-masing dosen pengampu, salah satu dosen pengampu. Ya, jadi bisa dihubungi untuk kesepakatan kapan memberikan kuliah pengayaan ini. Bisa diberikan secara offline maupun secara online sesuai dengan kesepakatan. Berikutnya adalah tentang absensi. Absensi dilakukan, yang pertama adalah absensi di Departemen Anestesi. Yang pertama adalah saat datang jam 7 sampai jam 7.30 WITA, saat pulang jam 16 sampai jam 16.30 WITA. Kemudian absen juga dilakukan di tempat stase, di ASIU, di UGD, di poliklinik, dan di IBS, yaitu jam 7.30 saat kedatangan serta jam 13 WITA saat keluar dari tempat stase. Selanjutnya dilanjutkan dengan jam istirahat, yaitu jam 13 sampai jam 14 WITA. Setelah jam 14 WITA akan dilanjutkan dengan afternoon report. Jadi afternoon report, dokter muda dan dokter adaptasi akan kembali ke departemen. Kita saat mengikuti afternoon report ini akan membahas satu kegiatan laporan pasien yang ada di ASIU atau laporan pasien jaga yang dilakukan oleh kelompok jaga sebelumnya. Jadi pada afternoon report ini akan dibahas laporan ASIU atau laporan jaga. Kemudian untuk absensi jaga, jika hari kerja dilakukan jam 17.00 saat datang di UGD dan saat pulang atau kembali ke ruang koas atau ruang dokter muda untuk mandi, yaitu dilakukan jam 05 WITA. Kemudian untuk hari libur, absensi akan dilakukan saat kedatangan jam 07.00 WITA dan saat pulang, yaitu 07.00 WITA hari berikutnya. Jika hari berikutnya adalah hari kerja, maka absensi akan dilakukan untuk balik dari UGD adalah jam 05.00 WITA. Nah, bagi mereka yang meninggalkan proses pembelajaran berlaku ketentuan sebagai berikut. Izin atau sakit selama 1-3 hari, dibolehkan mengikuti ujian, kemudian bayar hutang hari, dan nilai keluar setelah bayar hutang hari
diselesaikan. Izin atau sakit selama 4-7 hari harus membayar hutang terlebih dahulu, baru kemudian boleh ujian. Izin atau sakit lebih dari 7 hari, maka proses pembelajaran atau KKM di Departemen Anestesi dinyatakan batal. Meninggalkan KKM atau proses pembelajaran untuk keperluan yang sangat mendesak dalam waktu singkat harus mendapatkan izin dari dokter konsulen harian yang bertugas di tempat stase dan koordinator pendidikan profesi dokter Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Sakit dan izin harus disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan dari orang tua ataupun wali. Pada saat bertugas, seorang dokter muda atau dokter adaptasi wajib mengenakan dan membawa 1 jas dokter, baju kamar operasi dan baju jaga beserta name tag, stetoskop dan pen light, masker N95 atau masker KN95 atau masker bedah, facial dan hand sanitizer untuk personal hygiene, buku log dokter muda dan buku pedoman pendidikan profesi Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Adapun tugas ilmiah yang harus dikerjakan dokter muda maupun dokter adaptasi, yaitu yang pertama adalah membuat laporan kasus. Judul atau topik laporan kasus ini diberikan pada hari pertama saat penerimaan. Nanti diberikan beserta nama dokter residen yang akan membantu dan nama konsulen pembimbing atau dosen pembimbing. Nah, dokter muda atau dokter adaptasi harus menghubungi dokter atau dosen pembimbing untuk memaklumkan topik yang akan digunakan untuk laporan kasus. Untuk memudahkan, dokter residen akan membantu mencarikan kasus. Selama proses pembuatan laporan kasus, dokter muda wajib mengikuti bimbingan minimal 4 kali dengan dosen pengampu, bukan dengan dokter residen. Jadi, sebagai buktinya, akan ada form bimbingan laporan kasus yang harus diisi oleh dokter muda atau dokter adaptasi dan dosen pengampu atau pembimbing setiap bimbingan dilakukan. Jika tidak memenuhi minimal selama 4 kali, maka proses laporan kasus tidak bisa diteruskan. Jadi dokter muda maupun dokter adaptasi tidak dapat mengikuti ujian laporan kasus. Jika hal ini terjadi, maka dokter muda maupun dokter adaptasi tidak boleh mengikuti ujian utama. Tugas ilmiah yang kedua adalah membuat portofolio di masing-masing tempat stase. Di ICU ada membuat 3 laporan portofolio pasien tentang laporan perkembangan pasien. Jadi dibuat bagaimana perawatan pasien selama di ICU, bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Itu harus dibuat oleh dokter yang stase, dokter muda maupun dokter adaptasi yang stase di ICU. Hal ini bertujuan untuk memberikan proses pembelajaran kepada dokter muda maupun dokter adaptasi bagaimana perawatan pasien di ruang ICU. Di ruang IBS juga membuat 3 laporan portofolio pasien. Di UGD juga membuat 3 laporan portofolio pasien. Untuk instansi IBS dan UGD ini membuat laporan portofolio pasien tentang laporan pre-op. Jadi tujuan membuat 3 laporan ini adalah memberikan proses pembelajaran kepada dokter muda dan dokter adaptasi bagaimana menyiapkan seorang pasien yang akan menjalani operasi, baik itu operasi yang bersifat elektif maupun yang bersifat emergensi. Yang ketiga adalah membuat laporan jaga UGD dalam bentuk PowerPoint dan membuat laporan siang atau laporan SIU dalam bentuk PowerPoint juga. Nah, nomor 3 ini, laporan ini akan dibawakan pada saat afternoon report. Ya. Untuk laporan kasus, ya, seperti saya sampaikan di awal, judul laporan kasus presiden dan pembimbing laporan kasus akan dibagikan saat penerimaan. Kemudian dokter muda maupun dokter adaptasi harus menghubungi dokter konsulen dan dokter residen yang terkait dengan tugas lapsus di atas.
Dokter residen hanya membantu mencarikan pasien untuk laporan kasus dan membantu sumber kepustakaan saja. Bimbingan dilakukan oleh dosen pembimbingnya. Pasien yang digunakan harus dipermaklumkan kepada dosen pembimbingnya. Ya, jadi konsultasi dapat dilakukan selama perputaran stase. Ya, konsultasi tidak boleh bergerombol dan harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi maksudnya selama perputaran stase itu, jadi selama ada di rumah sakit salah maupun di rumah sakit di jaring, rumah sakit air, dokter muda dapat melakukan konsultasi. Disepakati kapan jadwal untuk konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Bisa dilakukan secara offline, bisa dilakukan secara online. Ya. Kemudian nomor 5, ujian lapsus dapat dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat secara online maupun offline. Secara online maupun offline. Ya, semakin cepat selesai laporan kasus lebih bagus, lebih cepat maju sehingga dapat mempersiapkan untuk ujian utama. Yang keenam, dokter konsulen memberikan penilaian laporan kasus pada buku log dokter muda yang dapat diberikan saat bertemu di tempat stase. Nomor 7, format laporan kasus adalah yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua tentang kasusnya sendiri, bab 3 tentang pembahasan. Bab ketiga ini akan membahas bagaimana kasus tersebut, bagaimana kasus dirawat, apakah ada hal-hal tertentu yang menarik untuk dibahas pada kasus tersebut. Nomor 8, laporan kasus ditulis dalam format Times New Roman font 12, spasi 1,5, batas atas dan batas kiri 4 cm, batas kanan dan batas bawah 3 cm. Dengan tata pustaka menggunakan minimal 10 jurnal terbaru dalam 10 tahun terakhir. Jadi untuk akses jurnal ini dapat dicari di perpustakaan departemen di lantai 2. Kita mempunyai perpustakaan dalam bentuk akses jurnal online juga. Kemudian ada buku-buku teks yang dapat digunakan juga sebagai sumber perpustakaan. Nah, ini adalah format portofolio untuk IBS dan UGD, dan format ini juga digunakan saat ujian NCEK. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana penulisan format untuk portofolio dan ujian NCEK. Ini harus sesuai. Ya, nanti tolong diperhatikan. Nanti seandainya ada permasalahan, ada hal yang tidak diketahui, dapat berkonsultasi dengan dokter anestesi yang ditemui di tempat stase. Ya. Nah, ini berikutnya. Nah, ini juga. Dan ini yang terakhir. Ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa tempat tugas di Departemen Anestesi. Yang pertama, tugas di ICU adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat status bersama dengan dokter residen yang bertugas untuk pasien baru untuk mengetahui bagaimana anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, laboratorium, membuat form, usulan pengobatan yang kemudian didiskusikan dengan residen atau konsulen jaga. Yang kedua, mengawasi dan melaksanakan follow up penderita bersama dengan residen, melaksanakan tindakan medis sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh konsulen dan harus mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari konsulen jaga. Jadi setiap meminta tindakan medis harus minta izin kepada konsulen jaga, bukan kepada dokter residen. Nomor berikutnya adalah menyertai kunjungan konsulen ruangan dan berdiskusi aktif tentang kasus yang ada. Yang keempat, menyerahkan 3 laporan portofolio pasien yang dirawat di ruang ICU atau RTI. Yang kelima, mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Materi yang harus didapat oleh seorang dokter muda maupun dokter adaptasi di ruang ICU adalah yang pertama, cara mengisi dan membaca chart ICU. Ini penting. Nanti seandainya kalian bertugas sebagai dokter internship atau dokter jaga nanti,
Kalian harus bisa mengisi dan membaca chart ASIU. Yang kedua, mengetahui indikasi pasien masuk dan keluar ASIU. Yang ketiga, perawatan pasien dengan ventilator support. Berikutnya, perawatan pasien dengan nutrisi parenteral dan enteral. Berikutnya, perawatan pasien dengan obat titrasi, mungkin dengan dobutamin, dopamin, norepinefrin, epinefrin, dan lain-lainnya. Kalian harus mengetahui bagaimana cara mengoplos obat ini, bagaimana cara mencampur obat ini, bagaimana memberikan obat ini kepada pasien, bagaimana melakukan monitoring. Apa yang harus dimonitoring jika obat ini sudah diberikan kepada pasien. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan oleh dokter muda maupun dokter adaptasi adalah pasien dengan monitoring invasif jika ada. Apa bedanya dengan monitoring non-invasif? Kalian harus mengetahui hal ini. Kemudian, bagaimana dengan pasien mati batang otak? Dan harus mengetahui tentang fast heartbeat, yaitu feeding atau fluid, analgesia, sedasi, trombofilaksis, posisi ETHAP pada pasien, profilaksis ulkus, kontrol gula, bagaimana membuat pasien atau mengawasi pasien dalam usaha napas spontan menggunakan ventilator. Bagaimana tentang bowel care-nya, bagaimana tentang removal dari kateter, dan penggunaan antibiotik. Jadi banyak hal yang dapat dipelajari oleh dokter muda di ASIU dalam hal ini. Tolong ini menjadikan perhatian dari dokter muda dan dokter adaptasi. Tugas di IBS dan di UGD, yaitu yang pertama membuat status dengan bimbingan dan pengawasan dari residen dan konsulen. Yang kedua, melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan harus mendapat pengawasan dari konsulen jaga, bukan oleh dokter residen. Tolong diperhatikan. Nomor C, melakukan penanganan kasus-kasus gawat darurat yang terjadi sesuai dengan kompetensi dengan bimbingan dan pengawasan konsulen jaga juga. Nomor 4, melakukan evaluasi preoperatif kebangsaan untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi bersama dengan residen. Nomor E, ikut melakukan monitoring intraoperatif bersama dengan residen atau konsulen jaga. Yang F, ikut melakukan monitoring pasca operatif bersama dengan residen atau konsulen jaga. Yang ke G adalah menyerahkan 3 laporan portofolio pasien preoperatif. Jadi hal yang bisa dikerjakan oleh seorang dokter muda maupun seorang dokter adaptasi adalah bagaimana menyiapkan pasien untuk rencana operasi, baik elektif maupun emergency. Bagaimana melakukan monitoring intraoperatif, bagaimana melakukan monitoring pasca operatif. Kita akan bahas berikutnya. Nah, di ruang bangsal atau di ruang perawatan atau di UGD, dokter muda maupun dokter adaptasi harus melakukan evaluasi preoperatif, baik untuk operasi elektif maupun emergensi. Di ruang penerimaan, seorang dokter muda atau dokter adaptasi harus bisa melakukan aplusan pasien dari ruangan atau ASIU, memeriksa kajian pra-anestesi yang dikerjakan saat kunjungan preoperatif, melakukan pemeriksaan vital sign, pemasangan akses intravena, memberikan premedikasi jika diperlukan. Bagaimana penerimaan pasien khusus, misalnya pasien pediatri, pasien dari ASIU. Bagaimana merencanakan pemilihan teknik anestesi, dan bagaimana mengisi catatan anestesi preoperatif. Untuk kegiatan intraoperatif yang dapat dilakukan atau dipelajari adalah bagaimana memasukkan pasien dari ruang penerimaan, pemasangan monitor, evaluasi vital sign, persiapan statik. Ya, statik ini juga harus disiapkan sebelum tindakan anestesi. Persiapan obat anestesi, dijelaskan mana obat premedikasi, mana obat induksi, mana obat pelumpuh otot, mana obat anestesi inhalasi, mana obat analgesia, mana obat anestesi lokal, dan mana obat emergensi. Seorang dokter muda maupun dokter adaptasi harus menguasai semua obat ini.
Nah, kemudian bagaimana pemilihan teknik anestesi? Apakah diberikan dengan general anestesi intravena, general anestesi face mask, general anestesi laryngeal mask airway, general anestesi orotracheal tube, spinal anestesi, epidural anestesi, atau blok saraf tepi? Dijelaskan alasan pemilihan teknik tersebut kepada pasien. Walaupun hal ini sudah diberikan atau diinfokan kepada pasien kemarin saat melakukan evaluasi preoperatif. Hal selanjutnya yang harus dipelajari, itu bagaimana memposisikan pasien. Posisi pasien ini sangat penting. Ini berkaitan dengan rencana atau tindakan pembedahan dan bagaimana posisi itu tidak mencederai pasien sendiri. Ya. Kemudian bagaimana melakukan monitoring pasien intraoperatif. Apa hal-hal yang harus dimonitor pada pasien yang sedang dikerjakan anestesi maupun pembedahan. Ya. Dijelaskan bagaimana perjalanan pasien yang akan menjalani anestesi. Ya. Baik itu anestesi umum maupun anestesi regional. Bagaimana cara mengisi catatan anestesi intraoperasi. Bagaimana terapi cairan intraoperasi. Ya, bagaimana cara membangunkan pasien dari teknik anestesi yang dipilih dan peralatan standar di ruang pemulihan. Hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan atau monitoring pasca operasi. Saat dokter muda atau dokter adaptasi bertugas sebagai dokter jaga, misalnya di sebuah rumah sakit, memang tidak langsung berhubungan dengan proses intraoperasi ini, tapi harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan intraoperasi. Karena kondisi pasien yang dilihat atau dievaluasi saat pasca operasi sangat berhubungan dengan hal-hal kegiatan intraoperatif ini. Jadi harus diperhatikan hal-hal yang dikerjakan selama intraoperatif ini. Pasca operatif yang dikerjakan adalah memantau atau memonitor pasien di ruang pemulihan. Masalah-masalah pasien yang mungkin dapat terjadi di ruang pemulihan. Bagaimana menilai skor pemulihan anestesi, bagaimana mengisi catatan pasca operatif. Di triase bedah dapat melakukan primary survey, secondary survey pasien yang tiba di UGD, baik di rumah sakit Sanglah maupun di rumah sakit Wang Haja nanti. Melakukan evaluasi preoperatif pasien yang akan dioperasi di OK UGD, karena sedikit berbeda dengan operasi yang dilakukan secara elektif di ruang IBS. Kemudian bagaimana melakukan resusitasi cairan, bagaimana melakukan manajemen jalan napas, bagaimana melakukan manajemen nyeri, dan jika ada kasus bagaimana melakukan resusitasi jantung paru. Untuk pasien di poliklinik, dokter muda maupun dokter adaptasi akan mengikuti jadwal UGD, akan diatur oleh chip UGD nantinya. Bagaimana melakukan evaluasi preoperatif yang akan menjalani operasi secara elektif. Jadi, pasien yang akan menjalani operasi elektif itu akan masuk lewat atau dievaluasi pertama lewat poliklinis. Ya. Kemudian masuk ke ruangan rawat inap, baru masuk ke kamar operasi. Bagaimana menyiapkan pasien ini di poliklinik? Hal itu yang harus dipelajari oleh seorang dokter muda maupun dokter adaptasi. Di rumah sakit Jejaring nanti akan bertugas di rumah sakit Wang Haja disesuaikan dengan stasiunnya saat bertugas, apakah di ICU, UGD, atau IBS. Materinya sama dengan yang harus dicapai di rumah sakit Sanglah. Kemudian laporan. Ada dua macam laporan yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah evening report, laporan malam menggunakan link Webex konsulen, membahas laporan operasi elektif keesokan harinya di IBS. Ya, jadi laporan malam ini akan di-share link konsulennya 1-2 jam sebelum waktunya. Biasanya evening report ini dilakukan antara jam 18 sampai jam 20 WITA. Ya, disesuaikan dengan kesepakatan dengan konsulen. Ya. Untuk laporan sore afternoon report akan dipandu oleh konsulen atau chief presiden, membahas laporan jaga sebelumnya atau laporan CSU seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk laporan sore ini dilakukan secara offline.
untuk laporan finding report dilakukan secara online. Ya, itu bedanya. Untuk ujian, ada beberapa macam ujian, yaitu yang pertama adalah ujian manajer X1 dilakukan di IBS atau Kamar Operasi UGD atau OKW Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Prosesnya adalah dokter muda wajib melapor ke CIP untuk ujian, lalu pre-op pasien yang akan digunakan untuk ujian mini-check bersama dengan residen, lalu mempermaklumkan dengan konsulen penguji. Keesokan harinya harus mempersiapkan segala sesuatunya di kamar operasi. Ujian mini-check 1 ini dapat dikerjakan di Rumah Sakit Sanglah maupun di Rumah Sakit Jejaring. Jadi, ujian mini-check 1 ini dikerjakan minggu pertama dan sampai minggu kelima, bebas. Ya, sesuai dengan kesiapan dokter muda maupun dokter adaptasi untuk mengikuti mini-check 1. Mini-check 2, ujian mini-check 2 dilakukan di Rumah Sakit Sanglah. Dilakukan pada minggu kelima sampai minggu ke-6. Prosedurnya sama dengan ujian mini-check 1. Nah, ujian utama dilakukan pada minggu ke-6. Bisa offline, bisa online. Dokter muda yang akan ujian akan mendapatkan nama penguji pada hari Senin pagi. Kemudian lapor ke konsulen penguji. Ujian berupa case-based discussion, kemudian bisa menggunakan materi ujian di mini-check 2 ataupun ujian kasus sesuai dengan konsulen penguji. Ya, jadi ujian utama ini dilakukan pada minggu ke-6, offline maupun online. Jadi minggu ke-6 itu akan berakhir pada hari Minggu, ya bukan hari Jumat, agar dimaklumi. Ya. Adapun syarat untuk ujian utama adalah 1. Sudah mempresentasikan laporan kasus atau tujuan pustaka. Ya, dalam hal ini biasanya laporan kasus dibuktikan dengan form bimbingan. Ada form bimbingan yang harus diisi oleh konsulen atau dosen pembimbing dan sudah meng-ACC untuk maju minimal akhir minggu kelima. Boleh maju minggu ke-6, laporan ujian laporan kasus boleh maju minggu ke-6, tapi sudah mendapatkan persetujuan untuk maju pada akhir minggu kelima. Dibuktikan dengan form bimbingan. Kemudian melengkapi buku log sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi di buku log itu ada beberapa tabel yang harus diisi sesuai dengan kompetensi dokter muda dan dokter adaptasi. Harus aktif mencari kasus, harus aktif mencari pasien. Ya, nanti tabel itu diisi, kemudian dimintakan tanda tangan kepada konsulen yang ada di tempat. Ya, ini bisa dilakukan di IBS, di ICU, di OGD, bisa dilakukan saat hari kerja maupun saat jaga. Jadi jangan lupa membawa buku log. Ya. Kemudian sudah menyelesaikan 2 kali ujian mini-check. Yang berikutnya adalah absen 1-3 hari kerja. Kemudian nilai efektif minimal 80. Ini adalah syarat ujian utama. Nah, saya ingatkan, untuk pendidikan profesi kedokteran adalah proses pendidikan mandiri. Dokter muda dan dokter adaptasi diwajibkan mengatur dirinya agar bisa mengikuti semua tahapan stase, semua siklus, dan semua tugas ilmiah dan non-ilmiah, serta ujian berjalan dengan baik. Keterlambatan proses stase atau siklus atau tugas ilmiah dan non-ilmiah akan mempengaruhi proses ujian utama. Setiap dokter muda wajib aktif menghubungi setiap dokter residen dan dokter konsulen pada tiap tahapan stase atau siklus untuk menyelesaikan tugas ilmiah dan non-ilmiahnya. Keterlambatan pada salah satu proses yang mengakibatkan tidak diizinkan mengikuti ujian utama menjadi tanggung jawab pribadi dokter muda atau dokter adaptasi. Kesulitan menghubungi ke dokter residen atau dokter konsulen dapat dikonsulkan tiap saat kepada Koordinator Pendidikan Profesi Dokter Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Jadi, saya ingatkan lagi, proses pendidikan profesi adalah proses mandiri, proses dewasa. Jadi, dokter muda, dokter adaptasi wajib aktif untuk mencari kasus, untuk mencari konsulen, untuk mendiskusikan kasus, berdiskusi dengan konsulen, baik hari kerja maupun liburan, sesuai dengan kesepakatan dengan konsulen, kapan dan ketemu untuk diskusinya di mana.
Ya, keterlambatan salah satu proses tidak akan menjadi tanggung jawab koordinator pendidikan profesi dokter, karena kami menganggap semuanya sudah diatur dengan baik, semuanya sudah diatur sesuai dengan siklusnya masing-masing. Jadi jika ada masalah, sebaiknya dilaporkan dari awal, jangan ditunda-tunda. Ya, jika tidak mampu menghubungi dokter konsulen, tolong hubungi koordinator pendidikan profesi dokter departemen sehingga dapat segera dibantu masalahnya. Nah, untuk buku panduan belajar koas ilmu anestesiologi dan terapi intensif ada beberapa topik yang harus dikuasai. Ya, ini berkaitan dengan kompetensi dokter yang harus dikuasai nanti saat tamat nanti. Ya. Adapun 3 topik besar yaitu preoperative medicine, emergency medicine, pain management. Ya. Jadi tujuan dari pendidikan dokter tujuan dari pendidikan profesi dokter di Departemen Anestesi yang pertama adalah mampu mendiagnosa dan mendeteksi kegawat daruratan medis. Kedua, mampu mengelola kasus kegawat daruratan medis. Ketiga, mampu untuk menjawab kasus yang seharusnya dirujuk. Keempat, mengelola pasien yang sedang dirujuk dengan baik. Yang kelima adalah mampu mengelola nyeri. Ini sesuai dengan standar kompetensi dokter umum SKDI tahun 2012. Jadi, ini adalah tujuan dari pendidikan profesi dokter di Departemen Anestesiologi. Jadi, mohon menjadi atensi perhatian dari masing-masing dokter muda dan dokter adaptasi. Ya. Adapun kompetensi yang digariskan atau dimasukkan dalam SKDI 2012 adalah seperti tabel ini, yaitu bagaimana tentang pengelolaan jalan napas. Secara umum saya sampaikan bagaimana pengelolaan jalan napas, bagaimana tentang shock, bagaimana tentang terapi cairan dan nutrisi, bagaimana resusitasi jantung, paru, dan otak, bagaimana melakukan monitoring pada pasien, dan bagaimana mengelola nyeri. Ya, jadi semua ini sudah ada di buku panduan koas Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Untuk menambah khasanah, dapat membaca sumber-sumber kepustakaan lainnya yang saya sebutkan di atas. Ada secara online yang bisa diakses secara online dan ada juga di ruang perpustakaan departemen. Jadi dengan semua sarana ini diharapkan kompetensi untuk dokter dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif disesuaikan dengan SKDI 2012 dapat tercapai. Yang itu harapan kami dari Koordinator Pendidikan Profesi Dokter dari Departemen Anestesi. Ya. Nah, demikian secara umum gambaran kegiatan stase pendidikan profesi dokter di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, matur sukses.